Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Saya berharap saudara semua berada dalam keadaan baik-baik saja dan mengalami kasih karunia Tuhan setiap hari. Mari kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa, Allah sumber damai sejahtera kami, terima kasih buat sepanjang hari ini yang telah kami lalui dengan baik berkat penyertaan-Mu. Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kasih karunia berlimpah di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau terlebih dahulu bersaat teduh, bersekutu denganmu dan mendengarkan suaramu. Berbicaralah ya Bapa, berikanlah pengertian bagi kami akan hal-hal yang tersembunyi di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, ayat Alkitab untuk bahan perenungan kita hari ini adalah Yohanes 5 ayat 1-18. Nanti saudara baca keseluruhan ayat ini dari ayat 1-18. Yang menjadi bahan perenungan kita adalah ayatnya yang ke-8. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Beberapa tahun yang lalu, pemerintah Amerika melarang orang nekat yang dijuluki manusia cicak karena ia selalu memanjat gedung bertingkat tanpa alat bantu apapun. Dalam tayangan TV, ketika ia memanjat gedung pencakar langit, saya sendiri ngeri menyaksikannya. Saya tidak habis pikir bagaimana ia mempertaruhkan nyawanya. Ia dengan berani menentang hukum alam, yaitu hukum gravitasi. Orang-orang yang berani menentang hukum alam, satu waktu pasti kena batunya dan sangat fatal akibatnya. Sejarah telah membuktikannya. Para pembalap hutan, para penerjun payung nekat, para pembalap nekat, dan lain sebagainya. Tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menentang hukum alam. Hukum alam itu adalah hukum yang memastikan bahwa satu-satunya cara orang lumpuh ini sembuh adalah dengan menyentuh guncangan air pada kolam Bethesda. Bayangkan selama 38 tahun orang lumpuh ini meyakini bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkannya, tetapi tidak dengan kuasa Tuhan Yesus. Perintahnya untuk mengangkat tilam dan menyuruhnya berjalan adalah hukum ketidaklaziman, suatu hukum yang tidak ada rumusnya di dunia ini untuk mendapatkan kesembuhan. Ia melampaui metode apapun. Ia mampu melakukan metode apa saja. Kita melihat pada bagian kisah-kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, tidak terdapat dua metode yang serupa, selalu berbeda. Pada satu kesempatan, ia cuma berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Di kesempatan yang lain, ia mengambil lumpur dan mengoleskannya ke mata orang buta. Pada bagian yang lain lagi, ia menghardik dan seterusnya. Kita seharusnya juga mempercayai bahwa ia memiliki banyak metode dan dapat melakukan di luar hukum alamiah. Kesadaran ini akan membawa kita kepada sikap untuk mengharapkan pertolongan Tuhan Yesus pada saat berbagai kemampuan manusiawi yang kita andalkan tidak dapat menolong kita memberikan jalan keluar atas masalah-masalah kehidupan yang rumit dan membingungkan yang tidak dapat kita atasi sendiri dengan menggunakan cara-cara yang alamiah. Apakah saudara sudah mencari-cari jalan keluar dari permasalahan saudara dan masih tidak menemukannya? Apakah saudara sudah berkonsultasi dengan seorang ahli mengenai persoalan, sakit penyakit, sudah menggunakan cara-cara alamiah dan lain sebagainya, tetapi saudara tidak mengalami perubahan? Saya katakan bahwa saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus, maka bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah.
Bangunlah dalam iman dan pengharapan, angkat tilam persoalanmu kepada Allah melalui doa, dan berjalanlah dalam kuat kuasa Allah. Maka saudara akan mengalami mujizat dalam hidup saudara. Nah, saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur atas berkat firman yang baru saja kami terima. Kami percaya Engkau senantiasa bersama kami, menopang kami di saat senang maupun di saat yang tersulit. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami angkat kepadamu dalam doa kami. Kami angkat semua kecemasan, kekhawatiran kami, sakit penyakit kami, persoalan kami. Kami memohon pertolongan dan mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami. Kami memohon Engkau menuntun kami keluar dari segala permasalahan yang kami hadapi saat ini, dan berilah jalan keluar bagi kami. Sembuhkanlah kami yang sakit. Biarlah mujizat-Mu boleh terjadi di dalam hidup kami. Setelah selesai bersaat teduh, kami akan segera beristirahat. Berkatilah tidur kami malam ini. Lindungilah kami terhadap segala sesuatu yang jahat, dan berikanlah kesehatan bagi tubuh kami. Malam ini tidak lupa kami membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Berkatilah bangsa Indonesia. Berkatilah negeri kami dengan keamanan di seluruh pelosok Indonesia. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami dalam mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana bagi negeri ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.